menarik sekali apa yang kita lakukan hari ini. Kita melakukan sebuah proyek tanya jawab kepada mahasiswa untuk melihat seberapa jauh dia memahami mengenai feminisme dan juga gender. Jadi tadi setelah sebanyak itu dan beberapa jumlah pertanyaan, kita mendapatkan beberapa fakta yang unik. Mostly mahasiswa itu menurut saya belum cukup dalam memahami mengenai feminisme. Beberapa hanya mengetahui ya mungkin feminisme dalam istilah ya hanya sebatas permukaan air aja, jadi belum menggalinya secara lebih dalam meskipun mereka sudah masuk atau mendapatkan pembekalan ilmu-ilmu feminisme di sekolah ataupun kampusnya. Beberapa itu melakukan changing argumen untuk isu tertentu. Jadi beberapa pertanyaan mungkin sekitar 70% dia sudah menjawab dengan cukup baik, tapi ternyata untuk isu-isu khusus dia merubah argumennya dari yang argumen yang pertama. Jadi jawabannya cukup tidak konsisten. Sehingga saya simpulkan bahwa ternyata banyak dari kita yang masih belum cukup paham terhadap feminisme. Ya itu wajar sih, karena feminisme itu sendiri adalah masuk dalam kategori teori-teori modern, perspektif atau pemikiran modern yang diakui cukup kompleks ya. Teori-teori modern itu memiliki kekhasan, dia pemikirannya cukup kompleks, dan yang kedua dia punya banyak sekali warna. Jadi gini loh. Banyak yang belum mengetahui bahwa feminisme itu adalah salah satu perspektif yang masuk dalam kategori teori kritis. Jadi dia muncul di era modern setelah 1980-an. Mungkin pemikiran-pemikirannya sudah ada jauh sebelum itu, tapi diakuinya ke dalam sebuah ilmu dan berkembangnya sebagai sebuah ilmu, terutama ilmu sosial itu 1980-an. Nah, beberapa ciri khas dari teori modern atau teori kritis ini adalah dia tidak memiliki satu jawaban mutlak. Dia tidak seperti teori-teori tradisional yang sudah memiliki jawaban atas sebuah isu, sebuah masalah, atau sebuah pertanyaan. Contoh, realis, liberalis itu sudah memiliki jawaban kalau ada pertanyaan bagaimana caranya menyelesaikan perang. Bagaimana caranya menyelesaikan perang atau mendapatkan kekuasaan, mereka sudah punya satu jawaban mutlak. Tapi untuk teori-teori kritis seperti perspektif feminisme ini, dia tidak memiliki satu jawaban mutlak terhadap sebuah fenomena. Jadi jawabannya bisa banyak sekali. Itu sebabnya pemahamannya tidak bisa digeneralisasikan gitu. Karena gelombang-gelombang feminisme itu banyak sekali. Itu yang misinterpretasi oleh kebanyakan orang, sehingga dia memerlukan edukasi terhadap feminisme yang sebenarnya. Jadi perlu saya luruskan dulu bahwa feminisme itu adalah perspektif yang masuk dalam kategori kritis. Jadi dia tidak punya satu jawaban mutlak terhadap suatu peristiwa. Jadi salah arti, mispersepsi dan misinterpretasi terhadap feminisme akan menimbulkan bukan justru kedamaian yang kita inginkan, tapi justru konflik. Makanya sering kita temukan di beberapa negara justru muncul kelompok-kelompok anti-feminis. Mungkin feminisme yang mereka temukan membuat mereka trauma dan justru menganggap feminisme itu jahat dan membuat mereka justru tidak memiliki hak-haknya. Mereka merasa justru gara-gara feminisme hak-hak mereka direnggut dan mereka tidak memiliki hak untuk menjadi diri mereka sendiri. Padahal sebenarnya adalah kebanyakan feminis itu juga digunakan sebagai alat politik, alat menuju kepentingan, karena bisa dibilang perspektif feminisme ini sama seperti agama. Ada kultus-kultusnya yang sangat sangat radikal gitu. Memiliki kepercayaan yang sangat radikal. Sehingga kalau kita mengangkat sebuah isu-isu feminis, itu audiensnya bisa banyak sekali. Karena itu banyak orang yang sebenarnya memiliki kepentingan politik, dia berkedok kepada isu-isu agama atau juga isu feminis, karena kedua hal ini memiliki audiens yang besar.
Nah, jadi ini kalau tidak diedukasikan dengan baik, bisa disalahgunakan gitu. Oleh sebab itu sangat berbahaya untuk tidak mengetahui feminisme secara garis besar. Jadi feminisme itu bukan seseorang yang berpendidikan tinggi, bukan seseorang yang berani menyuarakan dalam bentuk demonstrasi, bukan juga seseorang yang berkarir, bukan. Tapi kita kan diproduksi untuk hanya mengetahui feminisme yang itu, feminisme yang bersuara, feminisme yang berpendidikan tinggi, feminisme yang memilih berkarir. Padahal sebenarnya feminisme itu banyak sekali bentuknya. Feminisme itu bahkan bisa berbeda pendapatnya atau argumennya dengan feminisme yang lain. Saya kasih contoh ya. Feminis radikal dan beberapa feminisme gelombang besar lain itu menginginkan kesetaraan hak di tempat kerja, di mana mereka menginginkan perempuan itu yang dikatakan sebagai perempuan yang berhasil adalah perempuan yang memiliki karir, perempuan yang sukses di karirnya, perempuan yang bisa bekerja di tempat-tempat laki-laki juga bekerja. Tapi kita coba lihat, kita juga coba tengok, ada gelombang feminisme lain seperti contohnya feminisme kontemporer yang dia justru menolak hal tersebut gitu. Feminisme kontemporer itu beranggapan bahwa bekerja itu bukanlah suatu penentu kebahagiaan. Karena pada hari ini pun kita bisa melihat bahwa banyak sekali perempuan yang justru tidak bahagia, menderita, bahkan mendaftarkan dirinya untuk bercerai, untuk melakukan perceraian di Kementerian Agama karena merasa beban bekerja yang begitu berat yang dia emban ketika dia mengganti perannya yang tadinya menjadi ibu rumah tangga kemudian menjadi kepala keluarga. Ada juga perempuan yang mengeluh karena bekerja terus menjadi sandwich generation dan berharap bahkan kapan ya mereka dinikahi dan bisa untuk berhenti bekerja gitu. Jadi untuk feminis kontemporer bahkan menjadi ibu rumah tangga adalah keputusan yang paling feminis. Dan ada juga feminisme radikal yang menentang industri pornografi karena dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi terhadap tubuh perempuan. Tapi kita lihat feminisme visionaris yang beranggapan bahwa perempuan memiliki hak terhadap tubuhnya. Mau dia komersilkan, mau tidak dikomersilkan, itu adalah hak mereka. Dan berbagai macam bentuk feminisme yang lain. Jadi feminisme itu sangat kaya dan memang dalam praktiknya teori kritis itu memang harus selalu berkembang, selalu memiliki paham-paham baru gitu. Bukan untuk diseragamkan pahamnya, tapi untuk berkembang, membentuk beragam bentuk gelombang-gelombang paham baru. Jadi akan sungguh lucu jika feminisme itu berhenti di satu pemahaman saja, karena dia sifatnya justru harus berwarna. Perbedaan teori kritis dengan teori tradisional adalah kalau teori tradisional itu memang fokusnya adalah mendapatkan jawaban, sehingga dia juga disebut sebagai problem solving teori, sedangkan teori kritis itu tidak. Dia fokusnya adalah menciptakan teori-teori baru, menciptakan pertanyaan-pertanyaan. Ada kritik, maka terjadilah sebuah evaluasi, dari kritik berubah menjadi evaluasi, dari evaluasi harapannya teori kritis adalah untuk mencapai sebuah evolusi. Jadi adalah lahir teori-teori yang baru. Jadi perspektif feminisme memang sudah selayaknya dan seharusnya mengalami perkembangan, gelombang-gelombang, muncul gelombang-gelombang yang baru. Jadi itu sebabnya sebenarnya orang-orang yang protes terhadap anti-feminis adalah bentuk feminis juga, termasuk juga orang-orang yang memilih untuk tidak menyuarakan dirinya pernah dilecehkan karena pertimbangan dia lebih memikirkan keselamatan dirinya dan juga keluarganya apabila dia memperkarakan atau menyuarakan hal itu juga termasuk feminis, as long as it is their own decision, tanpa tekanan orang lain. Selama itu adalah keinginan mereka sendiri, bukan tekanan dari orang lain, itulah yang disebut feminis. Justru bisa kita katakan tidak feminis apabila dia melakukan penekanan keinginannya
untuk dilakukan oleh orang lain. Uniknya ada beberapa mahasiswa tadi yang menjawab bahwa di semua pertanyaan saya dia menjawab bahwa perempuan itu berhak untuk mendahulukan keinginannya sendiri, dan itu yang disebut sebagai feminis, tidak dipengaruhi oleh hal-hal atau tekanan-tekanan di luar sana, itu termasuk feminis. Tapi ketika menyangkut pelecehan seksual, dia mengatakan bahwa itu harus disuarakan. Dan ketika saya menanyakan apabila itu berbahaya untuk diri si korban lebih lanjut dan juga keluarganya, apakah itu tetap harus ditekan, dia jawab tetap harus ditekan gitu. Dan bahkan mahasiswa itu menjawab bahwa apapun kepentingan atau kedaruratan yang dimiliki oleh seorang perempuan itu tidak penting selain dari menyuarakan pelecehan seksual. Oke, mari kita buka lagi kembali pemahaman kita mengenai paham feminisme ini. Terima kasih.